Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan isyarat kepada kita bahwa puncak tertinggi raihan dengan Ramadan yang diperintahkan sejak tahun kedua hijrah itu, puncaknya adalah takwa. Kumpulan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan saat menunaikan bulan Ramadan dalam bentuk amal saleh. Di dalam Al-Quran, takwa itu diklasifikasikan secara umum pada dua bagian. Ingat, fokus baik-baik. Kata Quran, saya wajibkan kalian puasa seperti orang dulu diwajibkan supaya kalian meningkatkan takwa. Dengan takwa itu raih surgamu. Ini klasifikasinya, jelas gambarannya di Quran. Sekarang persoalannya, fokus. Bagaimana kami meningkatkan takwa itu ya Allah saat nanti Ramadan hadir di hadapan kami. Maka Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan diteruskan kepada umatnya sampai kekinian kemudian kita maksimalkan. Oleh para ulama, gambaran-gambaran dari Rasulullah SAW ini dikumpulkan dan diklasifikasikan sehingga terstruktur amalannya untuk bisa kita siapkan. Nah, bagaimana cara menyiapkan semua detailnya? Maka dikeluarkanlah jenis-jenis nilai takwa dalam Al-Quran dan Sunnah, dibagi kepada beberapa bagian supaya mudah kemudian untuk dirinci dan diamalkan, dan detailnya kita maksimalkan saat Ramadan. Terbagilah kepada dua bagian utama. Jadi kalau disebutkan takwa dalam Al-Quran ataupun hadis, itu jenisnya umumnya hanya ada dua. Satu, bentuknya bisa berupa perintah, al-amr. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa, bentuk pertama itu sifatnya perintah. Nanti kita lihat al-amr. Kalau saya sebutkan perintah, amr maksudnya perintah untuk mengerjakan. Yang kedua, ada bentuknya larangan. An-nahy. Kalau dalam ilmu bahasa, ini dua-duanya perintah sebetulnya. Ini perintah mengerjakan, ini perintah meninggalkan. Hanya supaya mempermudah pemahaman kita, yang ini disebutkan perintah, yang ini larangan. Sudah sih? Fokus. Saya bagi dulu petanya, nanti setelah itu baru kita turunkan detail amalannya. Perintah ini, yang ini dibagi dua lagi. Yang harus dikerjakan, lakukan, do it. Itu dibagi dua lagi. Ada yang disebut oleh para ulama dengan al-bu'd rabbani. Dimensi spiritual. Orang tua kita menyebutnya hablum minallah. Hubungan vertikal terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya ibadah ritual. Sisi spiritual, hubungan kita dengan Allah, wujudnya ibadah ritual. Fokus. Jenisnya, saya turunkan dulu. Jenisnya, misal, salat, langsung mengatur kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, ada interaksi dengan Al-Quran. Bukankah saat Anda membaca Al-Quran ada kedekatan tersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan bagi orang-orang yang kuat imannya, jangankan baca, baru dengar sudah ada sentuhan dalam jiwanya. Persis seperti imam bacakan dalam salat, Anda mendengar, imam yang baca, kok Anda yang terseduh-seduh? Imam yang baca, kok Anda yang mengeluarkan air mata? Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal, ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan yang lebih dahsyat kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ada tambahan dalam imannya. Bertambah keimanannya, terbangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat tawakalnya. Ciri kedekatan itu ada pada sisi tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertambah dekat dengan Rabbnya, meningkat nilai tawakalnya. Kita bayangkan. Jadi ketika disebutkan Al-Qur'an di sini, fokus baik-baik. Ketika Anda baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kalau bacaan dan hafalan Anda benar, terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang lain. Nanti kita akan turunkan. Yang kedua, ada yang sifatnya ibadah sosial. Istilahnya al-bu'dul insani al-ijtima'i. Istilah ulama kita hablum minan nas, hubungan dengan sekitaran. Misal, di sini ada sedekah. Nanti kita akan lihat jenisnya kita turunkan. Misalnya ada zakat di sini.
Di sini ada infak. Dan turunan-turunan yang lainnya. Nanti kita sebutkan. Ada dengan uang, ada dengan tenaga, ada dengan ide. Bahkan tidak ada uang, tidak ada tenaga, tidak ada ide. Ada dengan senyuman. Ada. Terkumpul semuanya. Begitu Anda kumpulkan, kita lihat maksimalnya saat Ramadan. Apa jenis-jenis semua ini? Terakhir, fokus dulu ini. Ada yang sifatnya larangan. Awas, saat Ramadan, Anda bukan cuma diperintahkan, tapi juga dilarang. Hati-hati, ada larangan nanti yang akan berlaku. Apa larangan-larangan yang dimaksudkan? Hal-hal yang bisa, satu, merusak puasa Anda. Dan yang kedua, bisa bahkan membatalkan puasa Anda. Dan saya berikan rahasia kepada Anda semua saat ini. Dan hati-hati, tolong jaga betul. Ini diantara kita saja. Saya serius, sebelum Isya. Banyak orang yang fokus menjaga pada yang ini, tapi tidak sedikit yang gagal kemudian menahan yang ini. Dan kebanyakan tidak memahami bahwa yang ini lebih potensial menghancurkan jenis pahala kita dibandingkan dengan yang ini.